Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah ilmu hukum dengan materi kaidah hukum beserta isinya dengan nama kelompok Maya Lestari NIM 126101211047, Paula Agita Oktavia NIM 126101211065, Roju Muhammad NIM 126101211075. Dalam pembahasan kali ini, kami memiliki 4 subbab. Yang pertama ialah kaidah hukum konstitusional, yang kedua ialah kaidah hukum umum, yang ketiga kaidah hukum individual, yang keempat atau yang terakhir ialah isi kaidah beserta contoh. Yang pertama, kaidah hukum konstitusional. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum. Sedangkan istilah konstitusi disesuaikan dengan bahasa negara yang bersangkutan. Di Perancis, konstitusi diistilahkan dengan constitution atau droit constitutionnel. Di Italia diistilahkan dengan diritto constituzionale dan di Inggris disebut constitution. Sementara dalam bahasa Latin, konstitusi adalah constitutio. Di Belanda digunakan disebut constitu. Di Jerman digunakan istilah vergaso. Semua istilah tersebut dalam berbagai bahasa tersebut diterjemahkan sebagai hukum atau prinsip. Konstitusi pada dasarnya merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Inti hukum konstitusional. Yang pertama, hak mengajukan judicial review atau merupakan jaminan melawan tirani mayoritas. Yang kedua, hak-hak sebagai pegangan atau petunjuk bagi hakim untuk memutuskan perkara sesuai nilai-nilai yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan. Yang ketiga atau yang terakhir ialah hak-hak tertentu dikatakan tersirat oleh proses demokrasi itu sendiri. Subbab kedua yaitu kaidah hukum umum. Kata kaidah dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan, atau patokan. Sedangkan umum berarti bahwa kebenaran-kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu itu dapat diverifikasikan oleh pertinjau-pertinjau ilmiah yang mempunyai hak dan kemampuan untuk melakukannya. Kaidah hukum umum biasanya terdapat dalam undang-undang yang berlaku atau suatu kebiasaan. Kaidah hukum umum bersifat abstrak, artinya bahwa kaidah semacam itu berlakunya tidak ditinjau oleh orang-orang atau pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah-kaidah umum tersebut secara umum dan tidak tertentu. Subbab ketiga tentang kaidah hukum individual. Menurut Kelsen, tata kaidah dari suatu negara merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang hierarkis yang dalam bentuk sederhananya terdiri dari kaidah-kaidah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya peradilan. Kaidah-kaidah tersebut senantiasa tergantung dari undang-undang yang merupakan kaidah-kaidah umum yang dibentuk badan legislatif. Isi kaidah hukum. Gebet atau suruhan. Kaidah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu. Ciri-cirinya ada kewajiban. Contoh, pasal 45 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Mogen atau kebolehan. Kaidah yang berisi kebolehan. Dilakukan boleh, tidak juga tidak ada sanksi. Ciri-ciri, tidak ada larangan dan kewajiban. Contoh, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis, asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Verbot atau larangan. Kaidah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri ada larangan. Contoh pasal 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang larangan perkawinan. Contoh kaidah hukum. Contoh kaidah hukum individual. 1. Yang ditentukan pengadilan. Misalnya seseorang dihukum atau wajib menjalani hukuman selama 5 tahun oleh karena itu telah melakukan pembunuhan. 2. Yang ditentukan oleh gestur. Misalnya seseorang diberi izin untuk mengimpor bahan makanan atau seseorang diberi izin untuk mengemudikan kendaraan bermotor. 3. Yang dilakukan oleh kepolisian. Misalnya, seseorang diperintahkan untuk menghadap dan memberi keterangan kepada polisi. 4. Yang ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, seseorang telah menyerahkan haknya atau menyewakan barangnya atau seseorang melakukan kewajibannya, yakni membayar sewa. Contoh kaidah hukum umum. Larangan membuang sampah di sembarangan tempat. Pasal 25 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menyebutkan masyarakat dapat memperoleh kompensasi dari pemerintah jika mengalami kerugian akibat pengelolaan sampah yang buruk. Bentuk kompensasi dapat berupa direlokasi, pemulihan lingkungan, serta biaya kesehatan dan pengobatan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga mengatur larangan membuang sampah sembarangan. Warga masyarakat yang melanggar dapat dikenai hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun. Sejak diperlukannya undang-undang ini, masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada hukumannya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.